Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Handayani dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menentukan inverse matriks yang berordo 3x3 menggunakan metode transformasi baris elementer. Kita sudah tahu mencari inverse matriks berordo 3x3 menggunakan metode kofaktor seperti pengerjaan ini, dan kita mendapatkan hasil dari inverse-nya yaitu ini. Jadi kita akan mencari inverse matriks menggunakan metode transformasi baris elementer. Untuk soalnya sendiri, matriks A yaitu 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Baiklah, kita akan mencari metode transformasi baris elementer. Menggunakan metode transformasi baris elementer untuk menentukan inverse-nya. Untuk yang pertama kali kita lakukan adalah kita tulis ulang matriksnya seperti ini. 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Dan untuk di bagian kanannya kita tulis matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tujuan dari ini adalah kita mengubah bagian matriks kiri ini menjadi matriks yang kanan. Tujuannya agar kita bisa mencari inverse-nya. Seperti langkah pertama. Langkah pertama, A11 wajib bernilai 1. 1 di sini adalah baris pertama, kolom pertama, yaitu 1. 1 ini wajib bernilai 1. Lihat di sini 1. Jadi maka kita ubah 1 ini menjadi 1. Karena sudah menjadi 1, maka kita tulis lagi seperti ini. Untuk langkah yang kedua, A baris kedua kolom ke-1 wajib bernilai 0. Baris kedua kolom ke-1 yaitu ini. 2. 2 ini harus kita ubah menjadi 0. Seperti yang di sebelah kanan. Untuk mengubah 2 ini menjadi 0, kita harus menggunakan rumus ini, yaitu B2 dikurang 2B1. B2-nya 2 dikurang 2B1. 2 dikali B1. B1-nya 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. B2-nya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kita dapat di sini hasilnya 0. Kita tulis di sini ya, sama dengan. Semua baris yang di kolom 2 ini harus kita masukkan rumus ini. Seperti 6, B2-nya 6, dikurang 2 dikali B1, B1-nya 3, 2 kali 3, 6. Jadi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kita tulis di sini. Sama juga untuk pengerjaan ini, kita masukkan juga rumus ini, hasilnya negatif 2. Lalu 0 yang di bagian kanan ini kita masukkan menggunakan rumus yang ini. Hasilnya adalah negatif 2. Lalu selanjutnya 1 yang ini hasilnya 1. Dan 0 yang ini tetap 0. Untuk baris yang pertama dan baris yang ketiga kita tulis ulang. Karena kita menggunakan rumus baris kedua. Jadi hanya baris kedua yang kita kerjakan menggunakan rumus B2 kurang 2B1. Selanjutnya, langkah ketiga. Langkah ketiga itu A baris pertama kolom ke-1 wajib bernilai 0. Seperti dari sini, kita harus mengubahnya menjadi 0. Jadi, baris pertama baris ketiga kolom ke-1. 5 ini harus kita ubah menjadi 0. Bagaimana mengubah 5 ini menjadi 0? Yaitu kita dapat rumus ini. B3 dikurang 5B1 sama dengan kita masukkan B3-nya 5.
5 kali B1. B1-nya 1. 5 kali 1, 5. Jadi 5 dikurang 5 sama dengan 0. Berarti rumus ini benar untuk kita jadikan 5 ini menjadi 0. Selanjutnya pengerjaannya di semua baris ketiga kita masukkan rumus ini. B3 dikurang 5B1. B1 yaitu di sini. Seperti ini, 5. B3-nya 9. Dikurang 5B1. B1-nya 3. 5 kali 3, 15. Berarti 9 dikurang 15. 9 dikurang 15 hasilnya negatif 6. Jadi semua baris yang ketiga ini kita kerjakan menggunakan rumus ini. Dan hasilnya 0, negatif 6, negatif 6, negatif 5, 0, 1. Sedangkan baris yang pertama dan kedua tetap kita tulis ulang seperti ini karena yang kita kerjakan hanya baris ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang keempat. Karena baris yang kolom yang pertama ini sudah kita ubah jadi 1, 0, 0. Seperti yang harus tujuan kita yaitu jadikan 1, 0, 0. Sudah selesai. Saatnya kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu A baris kedua kolom kedua wajib bernilai 1. Baris kedua dan kolom kedua yaitu ini ya, 0 lah. 0 ini harus kita ubah menjadi 1. Untuk hasilnya menjadi 1, bagaimana kita bisa mendapatkan rumus biar 0 ini menjadi 1 dengan mengkaitkan baris pertama atau baris ketiga. Jadi rumus yang kita dapat yaitu B2 ditambah 1/6 B3. Iya betul. B2-nya itu 0 kita masukkan ya. B2-nya 0 ditambah negatif 1/6 dikali negatif per 6. Negatif 1/6 dikali negatif 6 itu hasilnya 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya betul. Jadi rumus ini benar untuk kita gunakan mengubah 0 ini menjadi 1 seperti tujuan ini. Baris 2 kolom 2 harus diubah menjadi 1. Jadi rumus ini benar. Selanjutnya semua baris yang kedua ini kita masukkan rumus ini. Semua baris yang kedua kita masukkan rumus ini sehingga hasilnya menjadi 0, 1, negatif 1, negatif 7/6, 1, negatif 1/6. Ini sudah dihitung benar ya. Sedangkan untuk baris yang pertama dan ketiga tetap. Karena kita hanya mengganti B2-nya yaitu di baris yang kedua. Jadi baris pertama dan ketiga tidak. Selanjutnya langkah yang kelima. Karena ini tadi sudah 1. Langkah kelima itu A12 wajib bernilai 0. A12 itu di sini ya, 3. 3 ini harus kita jadikan 0. Sehingga rumus yang kita dapat yaitu B1. Mengapa B1? Karena B1 yang harus kita ubah. B1. Untuk mengubah 3 jadi 0, maka dapat rumusnya B1 dikurang 3 B2. Kita masukkan ya, B1-nya 3. Dikurang 3 kali B2. B2-nya 1, 3 kali 1, 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi terbukti ya, rumus ini benar mengubah 3 menjadi 0. Jadi baris pertama kita masukkan semua rumus ini ke rumus ini. Hasilnya menjadi 1, 0, 5, 9/2, negatif 3, setengah, 1/2. Ini sudah benar ya. Sekarang, karena ini sudah, langkah yang keenam yaitu A32. A32 berarti baris ketiga kolom kedua. Yang ini, negatif 6, wajib bernilai 0. Ini harus kita ubah menjadi 0. Untuk mengubah negatif 6 ini menjadi 0, kita gunakan B3. Karena
dia berada di baris ketiga ya, B3. Kita dapat plus 6B2. Ya, karena di sini 1, jadi kita harus kita tambahkan dengan 6 kali 1. 6 kali 1, 6. Jadi negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi terbukti rumus ini benar untuk mengubah negatif 6 ini menjadi 0. Jadi semua baris yang ketiga ini kita masukkan ke rumus ini. Hasilnya 0, 0, negatif 12, negatif 12, 6, 0. Ini sudah benar pengerjaannya. Sedangkan baris pertama dan kedua kita tulis ulang seperti ini. Dalam langkah ini nih ada 9 langkah. Kita lanjutkan lagi langkah yang ke-7. Langkah yang ke-7 itu baris ketiga kolom ketiga wajib bernilai 1, yaitu negatif 12. Negatif 12 ini harus kita ubah menjadi 1, sehingga rumus yang kita dapat seperti ini ya. Negatif 1 per 12 dikali B3. Karena B3-nya negatif 12, negatif 1 per 12 dikali negatif 12 hasilnya 1. Jadi rumus ini benar untuk membuat negatif 12 ini menjadi angka 1. Kita masukkan di sini hasilnya. Hasilnya itu 0, 0, 1, 1, negatif 1 per 2, 0. Ini sudah benar ya hasilnya. Ini baris pertama dan baris kedua tinggal kita masukkan lagi di sini, kita pindahkan. Rumus ini benar. Sekarang sudah berapa ini? 6, 7. Jadi tinggal langkah ke-8, yaitu kita mengubah baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga yaitu 5. Yang 5 ini wajib bernilai 0. Untuk 5 ini berada di baris pertama, jadi kita gunakan B1 dikurang 5B3. B3-nya 1. Jadi B1 dikurang 5B3. B1-nya 5 dikurang 5 kali 1, 5. 5 kurang 5, 0. Benar ya rumus ini. Kita pindahkan di sini hasilnya. Sama juga kita mengerjakan ini, pasti hasilnya tetap 1. Yang ini 0, ini hasilnya pasti tetap 0. Jadi hasil untuk baris pertama kita masukkan rumus ini. Hasilnya itu 1, 0, 0, negatif setengah, dan setengah. Baris kedua ketiganya kita pindahkan saja. Lalu langkah yang terakhir, ini langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir itu tinggal baris kedua kolom ketiga yang ini, negatif 1 ini wajib kita ubah menjadi bernilai 0. Jadi rumusnya, karena dia berada di B2 dulu. Kita tulis rumusnya ya. B2 ditambah B3. Karena B3-nya 1, jadi negatif 1 ditambah 1, hasilnya kan 0. Jadi rumus ini benar untuk kita mengubah negatif 1 menjadi 0. Rumus ini benar ya. Selanjutnya kita ubah semua baris ini. Kita masukkan ke rumus ini. Hasilnya 0, 1, 0, negatif 1 per 6, 1 per 2, negatif 1 per 6. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi kita peroleh itu, jadi hasil dari inverse A adalah negatif setengah, setengah, negatif 1 per 6, setengah, negatif 1 per 6, 1, negatif setengah, dan 0. Ini ya hasil akhirnya. Kita pindahkan. Untuk membuktikan ini benar atau tidak, kita lihat di pengerjaan yang metode kofaktor. Apakah sama? Ya, ini hasil yang kita kerjakan menggunakan kofaktor. Negatif setengah, setengah, negatif 1 per 6, setengah, negatif 1 per 6, 1, negatif setengah, 0. Ini benar ya, sama. Jadi metode pengerjaan transformasi baris elementer ini untuk menentukan inverse benar. Jadi itulah langkah-langkahnya, yaitu ada 9 langkah.
Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal keempat itu, tentukanlah nilai X, Y, dan Z pada persamaan linear 3 variabel. Ini sistem persamaan linearnya 3 variabel, yaitu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan negatif 3. 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 12. 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Tentukan menggunakan metode eliminasi Gauss dan metode Cramer. Baik, kita akan mengerjakan untuk yang pertama itu metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ini langkahnya itu ada 6 ya. Untuk langkah pertama itu kita tulis dulu. Tulis dulu matriksnya seperti ini. X-nya itu 1, kita tulis 1, Y negatif 2, Z 1, negatif 3. Kita pindahkan ya. 2, 2, 2, 12. 2, 2, 2, 12. 3, 1, 1, 10. 3, 1, 1, 10. Oke, sekarang kita masuk ke langkahnya. Tujuan untuk ini nih, untuk langkah ini kita mengubah ini menjadi 1, baris 1, A11 ini kita ubah harus menjadi 1. Lalu yang A22 ini harus 1 juga. Lalu yang A21 ini harus 0. Yang A31 ini harus 0. Dan yang ini A32 ini harus 0. Jadi ini kita harus jadikan 1, 0, 0, 1, 0. Itu tujuannya. Jadi langkah pertama itu A11 wajib bernilai 0. A11. A11 wajib bernilai 1. Maaf. A11 wajib bernilai 1. Seperti yang saya bilang tadi, ini wajib kita ubah menjadi 1. Karena sudah 1, jadi tidak perlu diubah lagi. Tidak perlu memasukkan rumus. Jadi kita tulis saja seperti ini. Kita tulis ulang. Dah. Jadi kita lanjut langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua yaitu A21 wajib bernilai 0. Yang ini tadi nih. Jadi 2 ini harus kita ubah menjadi 0. Rumusnya itu kita peroleh ini ya. Rumusnya itu. Ini kita masukkan dulu di sini tadi, pindahkan. 2 ini harus kita jadikan 0 karena dia berada di B2. Jadi B2 dulu kita tulis. Untuk mengubahnya jadi 0 kita harus cari bagaimana biar 2 ini menjadi 0. Kita dapat ini ya. B2 dikurang 2B1 karena B1-nya 1. Satunya kita kali 2. 2. Jadi 2 dikurang 2 0. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi rumus ini benar untuk mengubah 2 ini menjadi 0. Kita pindahkan di sini. Selanjutnya ini dihitung. Dihitung juga, hasilnya pasti ini 0, 6, 0, 18 ini sudah saya hitung. Jadi ini yang sudah dimasukkan rumus kita tulis di sini. Untuk baris pertama dan ketiga tetap kita langsung pindahkan karena yang kita cari hanya baris kedua. Lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga itu A31 wajib bernilai 0. A31 itu baris ketiga, kolom ke-1, yaitu nih 3. 3 ini harus kita ubah menjadi 0. Bagaimana 3 ini biar bisa menjadi 0? Karena dia di B3, kita gunakan B3 dulu ya. Tulis dulu B3. Untuk mengubahnya jadi 0 itu pasti kita dapat ini. Dikurang 3B1 karena B1-nya 1. 3 kali 1, 3. Jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi rumus ini benar untuk mengubah 3 ini menjadi 0. Ini hasilnya 0. Ini juga tinggal kita masukkan. Satunya kita masukkan, 3 dikali B1-nya negatif 2, 3 kali negatif 2. Jadi 1 ditambah 6. 1 ditambah 6 hasilnya 7 ya, benar ya. Ini sudah saya hitung benar. Jadi kita pindahkan di sini. Lalu seperti biasa, karena yang baris 1 dan baris 2 tidak dihitung, kita pindahkan saja. Selanjutnya langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu A22 wajib bernilai 1. Seperti yang saya bilang tadi, 6 ini harus kita ubah menjadi 1. Karena dia kita ubah menjadi 1, kita menggunakan perkalian. Yaitu 1/6 dikali 6. 1/6 dikali 6 itu hasilnya 1. Benar ya rumus ini. Jadi tinggal kita masukkan juga ini 0 kali 1/6 tetap 0. 0 dikali 1/6 0. 18 kali 1/6 itu hasilnya 3. Nih 3, benar ya.
Jadi hasil pengerjaan ini kita pindahkan di sini. Ini sudah benar. Baris pertama dan ketiga kita pindahkan saja, tidak perlu dihitung karena yang kita cari cuma baris kedua. Lalu lanjut langkah yang kelima, yaitu A32. A32 itu ini baris ketiga kolom kedua, yang ini 7 ini harus kita ubah menjadi 0. Ini harus kita ubah menjadi 0. Itu rumusnya kita dapat B3 karena dia di baris ketiga dikurang 7 B2. Ya, B2 nya 1, benar ya. 7 dikali 1, 7 dikurang 7, 0. Benar sekali. Jadi tinggal kita masukkan angkanya di rumus ini. Ini hasilnya ya, sudah benar. Sudah saya hitung. Lalu langkah yang ke-6. Ya, langkah yang ke-6 A33. Oh ya, saya lupa. Ya, A33 ini juga harus bernilai 1. Jadi itu untuk diagonal utama ini harus kita ubah menjadi 1, sedangkan untuk segitiga bawah ini harus kita ubah menjadi 0, yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 1. Untuk mengubah ini jadi 1, kita menggunakan perkalian ya, karena diubah menjadi 1. Ini negatif 2, jadi rumusnya kita kalikan dengan negatif 1/2 dikali negatif 2. Hasilnya pasti 1. Lalu ini kita juga masukkan negatif 2 dikali negatif setengah, hasilnya juga 1. Ini 0, benar. Jadi baris pertama, kedua kita tinggal pindahkan. Jadi hasil akhirnya ini. Kita dapat persamaan ini. Lalu persamaan ini kita jadikan maksud saya matriks ini kita ubah menjadi kepersamaan, yaitu menjadi ini persamaannya. X dikurang 2Y ditambah 2 sama dengan negatif 3. Y sama dengan 3, Z sama dengan 1. Nih, seperti ini. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan negatif 3. Ini Y. Sedangkan ini Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 1. Ya, benar ya persamaannya. Setelah itu kita substitusikan. Karena Y-nya sudah diketahui, Z-nya sudah diketahui, kita substitusikan Y dan Z pada persamaan 1 untuk mencari X-nya ya, nilai X. Jadi X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan negatif 3. X dikurang 2 dikali 3, Y-nya 3 ditambah Z-nya 1 sama dengan negatif 3. Jadi X dikurang 6 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Kita pindah ruaskan, X sama dengan negatif 3, negatif 6-nya kita pindah ruaskan jadi 6. 1-nya kita pindahkan jadi negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 3 ditambah 6 dikurang 1, hasilnya 2. Jadi kita dapat nilai X-nya adalah 2. Jadi untuk nilai X, Y, dan Z-nya kita peroleh adalah X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 1. Ini hasil akhirnya. Untuk langkah yang kedua itu menggunakan metode Cramer. Nanti hasil dari metode Cramer kita buktikan apakah sama dengan hasil dari menggunakan metode eliminasi Gauss. Untuk yang metode Cramer itu caranya kita jadikan matriks dulu seperti ini, sama tadi. 1, negatif 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1. Ini X, Y, Z dan sama dengan negatif 3, 12, 10. Hasil dari persamaan soal tadi ya. Ini langkahnya ada 4. Yang caranya itu yaitu kita tentukan nilai determinan matriks ini. Lalu determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Untuk yang pertama itu determinan matriks ini kita tulis seperti ini. Untuk pengerjaan matriks seperti ini. Pengerjaan matriks itu 1 kali 2 kali 1 ya, menggunakan metode Sarus ini ya. 1 kali 2 kali 1, 2 ditambah negatif 2 dikali 2 dikali 3, negatif 12
1 dikali 2 dikali 1, 2. Dikurang, ini perkalian naik lagi, 3 kali 2 kali 1, 6. 1 kali 2 kali 1, 2. 1 kali 2 kali negatif 2, negatif 4. Ini 2 ditambah negatif 12, ditambah 2, dikurang 6 ditambah 2, ditambah negatif 4 sama dengan, ya ini hasilnya 12 ya. Jadi determinan untuk ini hasilnya kita peroleh negatif 2, negatif 12. Lalu determinan X, untuk mencari determinan X itu, untuk kolom pertama ini kita ganti dengan ini, hasil ini, karena determinan X. Jadi kita cari determinannya, negatif 3 kali 2 kali 1, negatif 6, ditambah negatif 2 kali 2, 10, negatif 40, 1 kali 12 kali 1, 12. Dikurang, ini perkalian naik, 10 kali 2 kali 1, 1 kali 2 kali negatif 3, negatif 6, 1 kali 12 kali negatif 2, negatif 24. Ini hasilnya negatif 24. Lalu untuk determinan Y itu di kolom yang kedua kita ganti dengan ini. Jadi kolom yang pertama tadi tetap menggunakan ini. Cuman kolom kedua yang kita ganti dengan hasil ini. Kita hitung lagi, 1 kali 12 kali 1, 12, negatif 3 kali 2 kali 3, negatif 18, 1 kali 2 kali 10, 20, dikurang, 3 kali 12 kali 1, 36, 10 kali 2 kali 1, 20, ditambah 1 kali 2 kali negatif 3, negatif 6. Hasilnya ini negatif 36. Benar. Lalu yang terakhir itu determinan Z. Determinan Z itu berarti kolom yang ketiga lagi yang kita ganti dengan nilai ini. Ini seperti ini. Ini tetap kolom pertama dan kedua, cuma kolom ketiga yang kita ganti karena determinan Z. Kita hitung 1, 2 kali 10, negatif 2 kali 12 kali 3, negatif 72, negatif 3 kali 2 kali 1, negatif 6. Dikurang, ini ya perkalian naik, 3 kali 2 kali negatif 3, negatif 18, betul, 1 kali 12 kali 1, negatif 2, ditambah 12, 10 kali 2 kali negatif 2, negatif 40. Ini kita tambahkan, ini kita jumlahkan juga, ini dikurang ini, hasilnya negatif 12. Benar. Nah, jadi langkah yang terakhir nih. Jadi untuk menentukan nilai X, Y, Z-nya itu ini rumusnya. Untuk X itu hasil dari determinan X dibagi determinan. Ini. Berarti determinan X-nya tadi berapa? Negatif 24. Negatif 24 per dibagi determinan. Determinannya negatif 12. Jadi negatif 24 dibagi negatif 12 sama dengan 2. Lalu untuk determinan, untuk hasil Y-nya, nilai Y-nya sama dengan determinan Y dibagi determinan. Determinan Y-nya tadi kita peroleh negatif 36. Jadi negatif 36 dibagi negatif 12 sama dengan 3. Dan untuk Z-nya, nilai Z-nya, yaitu determinan Z dibagi determinan sama dengan determinan Z tadi kita peroleh negatif 12. Sedangkan D-nya negatif 12. Jadi negatif 12 per negatif 12 sama dengan 1. Jadi dengan demikian diperoleh nilai X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Jadi untuk pengerjaan ini benar ya, karena sama dengan cara metode Gauss tadi. Hasil yang kita peroleh sama. Jadi itulah cara menentukan nilai X, Y, Z menggunakan metode eliminasi Gauss dan juga metode Cramer. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.